Andika Pratama masih terdiam di depan layar komputer saat manajernya masuk ke ruangan kecil tempat ia biasa bekerja. Kantor itu tak mewah, bahkan bisa dibilang sempit dan penuh sesak oleh rak dokumen dan kardus produk. Tapi di tempat itulah ia menghabiskan 5 tahun terakhir hidupnya. Menjadi karyawan pemasaran di sebuah perusahaan retail menengah di Surabaya. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat hidupnya stabil. "Dik, tolong ke ruang meeting, ya. Ada hal penting yang harus dibicarakan," kata manajernya tanpa banyak basa-basi. Andika mengangguk. Ia tidak merasa ada yang aneh. Tapi saat ia masuk ke ruang meeting, ada suasana berbeda. Bukan cuma manajernya, tapi ada juga HRD dan direktur. Suasana ruangannya dingin, padahal AC-nya biasa saja. Di atas meja, ada satu map merah. Hati Andika langsung mencelos. "Maaf, Dik. Dengan berat hati, kami harus melakukan pengurangan karyawan. Mulai bulan depan, kamu tidak lagi bekerja di sini." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Dunia Andika langsung gelap. Pandangannya buram. Ia berusaha tenang, tapi tangannya gemetar. "Saya salah apa, Pak?" tanyanya pelan. "Bukan salahmu. Ini murni karena kondisi perusahaan. Penjualan anjlok sejak pandemi. Kita harus memangkas biaya." Andika hanya mengangguk. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Ia menandatangani surat pemutusan kerja dengan tangan gemetar, lalu keluar dari ruangan itu tanpa pamit. Di luar, langit mendung, seolah ikut merasakan apa yang ia rasakan. Ia berjalan pelan menuju parkiran, menatap motornya yang sudah butut, lalu duduk di atasnya. Sepanjang perjalanan pulang ke kos, pikirannya kosong. Ia tak tahu harus bilang apa ke kekasihnya, Rani. Mereka sudah menjalin hubungan selama hampir 4 tahun. Rani selalu bilang ingin hidup mapan sebelum menikah. Sekarang, Andika kehilangan pekerjaan, kehilangan pegangan. Kos Andika berada di pinggiran Surabaya, dekat kawasan industri. Satu kamar berukuran 3x3 meter, cukup untuk satu kasur tipis, satu lemari kecil, dan kipas angin tua yang sering macet. Ia duduk di lantai, membuka ponselnya, dan mengetik pesan untuk Rani. "Sayang, aku baru saja di PHK. Aku nggak tahu harus mulai dari mana sekarang." Pesan itu tak dibalas hingga malam. Baru keesokan harinya, Rani datang ke kos. Wajahnya datar, tidak seperti biasanya. "Kamu tahu, kan, aku pengin masa depan yang jelas," katanya pelan. Andika hanya menunduk. "Aku nggak bisa terus kayak gini. Aku capek. Aku juga punya mimpi. Maaf, Dik. Aku nggak bisa lanjutin hubungan ini." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari surat pemecatan kemarin. Andika tidak menyangka, perempuan yang ia pikir akan selalu mendampinginya justru pergi saat hidupnya paling sulit. "Jadi, ini soal aku nggak punya kerjaan sekarang. Bukan itu saja. Tapi kamu juga nggak punya rencana. Nggak tahu kemana hidupmu akan dibawa. Aku butuh kepastian, bukan janji." Andika hanya bisa diam. Ia tahu percuma memohon. Rani sudah memutuskan. Tanpa pelukan, tanpa air mata, perempuan itu pergi. Meninggalkan Andika sendirian, dengan sisa uang tabungan tak sampai 3 juta rupiah dan masa depan yang entah di mana. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan sunyi. Andika mulai menjual barang-barang di kamarnya, helm cadangan, jam tangan, bahkan laptop lamanya, semua demi bisa makan dan bayar kos. Ia melamar pekerjaan kemana-mana, dari kantor ke restoran cepat saji, tapi tak satu pun ada yang memanggil. Ia mulai merasa seperti beban dunia. Teman-teman satu kos, yang dulu sering nongkrong dan bercanda dengannya, kini mulai menjauh. Beberapa bahkan pindah, karena tak sanggup bayar kos juga. Pandemi membuat semua orang hidup dalam ketakutan dan kekurangan. Suatu malam, Andika termenung di depan warung kopi kecil di ujung gang. Ia memesan kopi sachet dan pisang goreng 1000-an. Pemilik warung, Bu Ririn, memperhatikannya. "Kamu kelihatan pucat, Dik. Udah makan?" Andika hanya tersenyum. "Nggak usah malu. Kalau butuh bantuin, bilang aja. Aku ada sisa tepung, tahu, dan minyak. Kalau mau jualan gorengan depan kos, monggo." Saran itu awalnya terdengar seperti ejekan, tapi malam itu Andika berpikir keras. Daripada terus berharap pada panggilan kerja yang tak kunjung datang, kenapa tidak mencoba sesuatu sendiri? Ia menghabiskan malam dengan mencatat bahan-bahan, menghitung modal, dan menuliskan nama dagang, gorengan Bang Dika. Keesokan harinya,
ia meminjam wajan Bu Ririn dan mulai menggoreng tempe, tahu, dan bakwan di atas meja kecil depan kos. Awalnya malu, tapi setelah 1-2 tetangga beli, rasa percaya dirinya mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, salah satu temannya yang dulu ojek online menawarkan akun yang sudah tidak dipakai. Tanpa pikir panjang, Andika menerimanya. Kini, ia punya 2 pekerjaan, jualan gorengan pagi hingga siang, lalu ojek online dari sore sampai malam. Panas, hujan, macet, semua ia hadapi. Tak jarang, ia harus menahan lapar, menunggu orderan berikutnya sambil beristirahat di bawah pohon pinggir jalan. Tapi sedikit demi sedikit, hidupnya mulai terasa bergerak. Tidak lagi diam seperti saat hari-hari awal diberhentikan. Ia mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran harian. Seringkali hasil bersih hanya belasan ribu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ia juga mulai bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang, pedagang kecil, kurir, sesama ojek, bahkan pembeli gorengan yang curhat tentang utang dan anak-anak mereka. Di tengah rasa lelah itu, Andika mulai menyadari sesuatu. Betapa banyak orang yang sebenarnya punya produk bagus, tapi tak tahu cara menjualnya. Banyak UMKM yang hanya mengandalkan pelanggan tetap tanpa tahu bagaimana menjangkau pasar lebih luas. Suatu hari, saat sedang mengantar pesanan ke rumah salah satu pelanggan, ia melihat sebuah etalase kecil berisi aneka keripik. Di depannya, ada seorang ibu tua yang duduk termenung. "Keripiknya enak, Bu?" tanya Andika sambil menyandarkan motornya. "Enak, Nak. Tapi ya gitu, sepi pembeli. Anak saya udah bantu jual lewat WhatsApp, tapi belum banyak yang beli." Andika pulang dengan pikiran penuh. Ia membuka ponselnya, masuk ke YouTube, dan mulai mengetik cara jualan online, cara pasarkan produk di internet, belajar digital marketing gratis. Pagi itu, aroma minyak goreng dan bawang putih memenuhi udara di gang sempit tempat Andika tinggal. Ia berdiri di depan meja kayu kecil, mengenakan celemek yang ia jahit sendiri dari kain bekas. Di atas meja, tertata rapi gorengan karyanya, bakwan, tahu isi, tempe goreng, dan pisang molen. Di samping meja, ada ember berisi adonan cadangan, dan sebuah kotak uang kecil. Hari-harinya kini dimulai pukul 5 pagi. Andika bangun, merendam tempe, memotong sayuran, meracik bumbu, lalu mulai menggoreng. Awalnya ia malu, apalagi saat melihat mantan teman sekantor yang lewat dan menatapnya dengan tatapan kasihan. Tapi perlahan ia belajar mengabaikan semua itu. Setidaknya, ia tidak mencuri. Ia tidak menyusahkan siapapun. Ia sedang berusaha bangkit. "Gorengan Bang Dika masih hangat, gurih, dan renyah," serunya sambil tersenyum. Anak-anak sekolah mulai mampir, begitu juga ibu-ibu yang lewat menuju pasar. Hasilnya tidak banyak, tapi cukup untuk beli beras dan minyak esok hari. Kadang, 1-2 pelanggan membayar lebih atau meninggalkan kembalian sebagai sedekah. Setelah lapak ditutup pukul 10 pagi, Andika membersihkan wajan, mencuci perlengkapan, lalu beristirahat sebentar. Pukul 2 siang, ia bersiap dengan jaket hijau dan helm, lalu menyalakan aplikasi ojek online di ponsel tuanya. Motor bebek bututnya ia cuci sendiri agar tetap pantas dilihat penumpang. Orderan tidak selalu ramai. Kadang harus menunggu 1 jam hanya untuk 1 pesanan. Tapi ia tidak mengeluh. Sambil menunggu, ia duduk di bawah pohon besar dekat minimarket, sesekali menyapa ojek lain yang sudah mulai mengenalnya. "Mas Dika, jualan gorengan juga, ya?" tanya salah satu driver senior. Andika tersenyum. "Iya, Mas. Buat nambah-nambah. Kadang orderan sepi." "Wah, semangat banget. Salut, aku." Hari-harinya begitu terus. Gorengan pagi, ojek sore. Malam hari, ia pulang ke kos dengan badan lelah dan bau asap, tapi selalu menyempatkan diri untuk menonton video-video edukasi di YouTube. Ia mulai tertarik dengan konten digital marketing, khususnya yang membahas strategi jualan online. Suatu malam, ia menonton video berjudul "Cara Jualan Online Tanpa Modal". Video itu menjelaskan bagaimana menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk, membangun brand, dan menjangkau pasar lebih luas. Andika menonton sampai 3 kali. Lalu mulai mencari blog-blog, e-book gratis, dan forum-forum diskusi. Dari sanalah ide gilanya muncul, bagaimana kalau ia bantu para pedagang kecil di sekitarnya memasarkan produk mereka lewat internet? Gratis, hanya agar ia bisa belajar.
Ia sadar tidak semua orang punya waktu atau akses untuk belajar digital marketing seperti yang ia lakukan. Besoknya, ia kembali ke ibu penjual keripik yang pernah ia temui. "Bu, saya punya ide. Boleh nggak saya bantu jualin keripik ibu lewat media sosial? Gratis aja, buat latihan saya." Si ibu sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Kalau ada yang beli, syukur. Kalau nggak, ya nggak apa-apa, ya, Nak." Andika memotret produk keripik itu dengan kamera ponsel seadanya. Ia edit sedikit fotonya, lalu unggah ke Facebook, Instagram, dan status WhatsApp. Ia beri caption menarik, lengkap dengan testimoni buatan, yang jujur. Ia juga buatkan akun khusus untuk produk itu. 3 hari pertama, tidak ada yang beli. Hari keempat, ada 1 pesanan. Hari kelima, 2 pesanan. Hari ketujuh, ia menerima pesan dari temannya. "Dika, kamu yang jual keripik Ibu Sari, ya? Kok rame banget di grup WhatsApp komplekku?" Andika terkejut. Ternyata, seseorang menyebarkan link jualan itu ke grup ibu-ibu komplek. Dalam waktu 2 minggu, penjualan keripik naik 2 kali lipat. Si ibu sampai kewalahan memproduksi. Kabar ini cepat menyebar. Beberapa pedagang kecil di sekitar kos mulai mendatangi Andika. Ada yang jual sambal botolan, kerajinan tangan, sampai brownies rumahan. "Mas, tolong bantu saya juga, ya. Nanti saya kasih keripik gratis buat Mas." "Aku juga mau, Mas. Tolong ajarin cara bikin Instagram jualan, dong." Danika mulai sibuk. Ia masih jualan gorengan dan narik ojek, tapi kini juga mengatur waktu untuk membantu para pedagang kecil. Ia buatkan konten, bantu foto produk, bahkan mengajarkan mereka membuat deskripsi yang menarik. Ia tidak dibayar, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin belajar dan membangun portofolio. Dari sinilah semangat baru tumbuh. Andika membeli buku tulis besar dan mulai mencatat semua pekerjaannya. Ia buat rencana sederhana, 10 UMKM pertama yang ia bantu, akan jadi portofolio utama. Kalau semua sukses, ia yakin bisa menawarkan jasanya lebih luas keluar kota, bahkan secara daring. Kosnya yang sempit kini jadi ruang kerja kecil. Di temboknya, tertempel kertas-kertas berisi jadwal posting media sosial kliennya. Di pojok meja, ada ponsel pinjaman untuk manajemen akun Instagram. Ia belajar membuat poster digital dari aplikasi gratisan. Meski sering lemot, ia sabar. Tiap malam, sebelum tidur, ia menulis jurnal. Tentang kesulitan hari ini, apa yang ia pelajari, dan apa yang ingin dicoba besok. Semua ia dokumentasikan. Semangatnya menular. 2 teman kosnya yang juga sedang nganggur mulai tertarik. Ia ajari dasar-dasar desain grafis dan cara menulis caption promosi. Mereka mulai bantu mengelola beberapa akun kecil. "Dik, kalau ini bisa berkembang, kita bisa bikin usaha kecil-kecilan, loh," kata Tony, salah satu temannya. "Iya, tapi kita harus tetap realistis. Fokus bantu dulu, sambil bangun kepercayaan." Malam-malam di kos yang dulu terasa sepi dan pengap, kini penuh semangat. Obrolan mereka bukan lagi tentang patah hati atau kesulitan hidup, tapi tentang cara bikin reels viral, strategi menjangkau followers lokal, dan tips naikkan engagement rate. Andika merasa hidupnya mulai punya arah. Ia belum kaya, belum sukses. Tapi kini ia tahu kemana ia ingin melangkah. Ia bukan lagi sekadar penjual gorengan atau tukang ojek. Ia adalah seseorang yang sedang membangun sesuatu dari bawah. Dengan tangan kosong, tapi hati penuh harapan. Di kamar kos berukuran 3x3 meter itu, Andika duduk bersila di atas lantai sambil menatap layar ponselnya. Tangannya memegang buku catatan lusuh, penuh koretan ide, rencana konten, hingga nama-nama pedagang kecil yang tengah ia bantu. Di dinding, menempel kertas bekas yang disulap jadi kalender editorial sederhana. Bukan pemandangan kantor startup kekinian, memang. Tapi bagi Andika, inilah kantornya. Inilah tempat di mana mimpi mulai dipupuk. Semua berawal dari satu kata kunci di YouTube, belajar digital marketing gratis. Andika mulai mengikuti kanal-kanal yang rutin membahas strategi pemasaran online. Ia belajar soal copywriting, algoritma media sosial, cara membuat konten menarik, hingga teknik closing lewat chat. Semua ia lahap di waktu-waktu istirahat usai narik ojek dan jualan gorengan. Ponsel tuanya panas karena terlalu sering dipakai menonton video. Tapi ia tak peduli. Ia yakin, internet bukan sekadar hiburan. Di tangan orang yang mau belajar,
internet adalah jalan keluar. Setiap malam, ia menerapkan apa yang ia pelajari. Ia buatkan akun media sosial untuk pedagang keripik, sambal rumahan, dan penjual kue basah. Ia bantu tulis caption, foto produk, bahkan buat video pendek dari aplikasi gratis. Ia tak dibayar sepeser pun, tapi kepuasan melihat produk kliennya laku keras di pasar online membuatnya merasa berharga. Ia pun mulai iseng menulis blog sederhana. Di blog itu, ia menuliskan pengalaman membangun branding untuk UMKM. Ia kupas cara sederhana promosi lewat WhatsApp, strategi giveaway lokal, dan tips jitu membuat konten dari dapur rumah. Tak disangka, blog itu mulai dibaca orang. Komentar pun bermunculan. "Terima kasih Mas Dika, tulisannya membantu sekali untuk usaha sambal saya. Mas, boleh konsultasi gratis enggak? Saya penjual kue kering dari Malang." Meski hanya lewat tulisan, Andika merasa dihargai. Ia mulai membalas satu persatu komentar dan email yang masuk. Bahkan, ada yang meminta Zoom call meski ia harus pinjam ponsel temannya demi koneksi yang lebih stabil. Satu hari, saat tengah mengantar penumpang ke pusat kota Surabaya, Andika mampir ke sebuah kafe dengan wifi gratis. Di sana, ia bertemu dengan seorang mahasiswa semester akhir yang sedang magang di agensi digital marketing. Mereka mengobrol. "Mas, kamu belajar digital marketing dari mana?" "Dari YouTube, blog, sama ikut grup Facebook," jawab Andika sambil tersenyum. "Wah, keren. Banyak loh yang kuliah jurusan ini tapi nggak ngerti lapangan. Mas bisa gabung komunitas online juga, itu bakal bantu banget." Andika langsung mencatat. Ia mulai ikut komunitas digital marketing di Telegram dan Facebook. Dari sana, ia belajar banyak tentang SEO, optimasi marketplace, hingga strategi iklan berbayar. Sayangnya, ia belum punya cukup uang untuk memasang iklan. Tapi itu tidak menyurutkan semangatnya. Ia justru tertantang untuk belajar cara organik menjangkau audiens lebih luas. Ia bahkan membuat akun TikTok untuk salah satu kliennya, penjual pastel. Konten pertamanya sederhana, video proses membuat pastel, dengan musik latar yang sedang viral. Captionnya lucu dan mengundang komentar. Dalam 2 hari, videonya tembus 10.000 penonton. Pesanan pun meningkat tajam. Si pemilik usaha sampai terharu. "Mas Dika, saya nggak ngerti apa-apa soal online. Tapi gara-gara video itu, saya dapat pesanan dari luar kota. Terima kasih, ya." Andika hanya mengangguk. Ia ikut senang. Tapi lebih dari itu, ia merasa makin yakin, ini jalan hidupnya. Ia ingin membantu lebih banyak pelaku usaha kecil. Ia ingin jadi jembatan antara mereka dan dunia digital yang selama ini terasa asing. Kini, hampir setiap malam, kamar kos Andika berubah jadi pusat pelatihan kecil. Beberapa anak muda pengangguran dari sekitar kos mulai ikut belajar. Ia ajari mereka membuat konten, menulis copywriting, dan cara membaca insight Instagram. Ia tak dibayar. Tapi itu bukan soal uang. Ia ingat masa-masa terpuruk, saat dirinya merasa tak berguna dan sendirian. Kini, ia ingin jadi penyulut semangat untuk yang lain. Ia ingin orang tahu bahwa meski tidak punya ijazah tinggi, tidak punya modal besar, mereka tetap bisa belajar dan tumbuh. Di tengah kesibukannya, Andika mulai menyusun proposal jasa digital marketing profesional. Ia kumpulkan semua portofolio klien UMKM yang pernah ia bantu. Ia susun dalam bentuk PDF sederhana, lengkap dengan grafik peningkatan penjualan, tangkapan layar testimoni, dan strategi yang diterapkan. Lalu ia kirimkan ke beberapa komunitas UMKM di Surabaya, menawarkan jasa bantu promosi online dengan harga yang sangat terjangkau. Tak disangka, seminggu kemudian, seorang pemilik usaha keripik di daerah Gresik menghubunginya. "Mas Andika, saya tertarik. Tapi bisa kerja jarak jauh, ya?" "Bisa, Bu. Saya bantu dari sini. Ibu tinggal kirim info dan foto-fotonya. Saya yang kelola semua akun promosi Ibu." Klien resmi pertamanya di luar lingkungan sekitar kos. Bukan bantuan gratis, tapi jasa profesional berbayar. Meski bayaran pertamanya hanya Rp300.000 sebulan, Andika sangat bangga. Ia menyisihkan uang itu untuk beli ring light murah dan paket data yang lebih besar. Kini ia bisa produksi konten dengan lebih baik. Ia juga mulai membuat template desain agar pekerjaannya lebih efisien. Bulan demi bulan, satu persatu klien datang. Beberapa dari rekomendasi, sisanya dari blog dan status media sosial yang ia rajin update. Andika lalu membuat nama usaha,
Dika Digital. Ia cetak kartu nama sederhana dan menempelkan tulisan itu di pintu kamar kos. Teman-temannya mulai memanggilnya Bos Dika, meski mereka semua tahu, uang tabungannya belum cukup untuk beli AC apalagi menyewa kantor. Tapi mimpi itu mulai nyata. Dengan internet di tangan dan semangat untuk belajar, Andika berhasil membuka pintu yang dulu tampak mustahil. Ia bukan lagi pemuda yang ditinggal saat susah. Ia adalah pemuda yang sedang merangkai masa depan, satu konten demi satu konten. Pagi itu, Andika duduk di depan kamar kosnya, menatap layar ponsel yang mulai retak di bagian atas. Notifikasi email masuk membuat jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia membuka pelan-pelan, takut isinya hanya spam atau newsletter yang tak berguna. Namun kali ini berbeda. Halo Mas Andika, saya Nurul, pemilik usaha keripik pisang, Banana Crispy Gresik. Saya tertarik dengan jasa digital marketingnya. Apakah bisa bantu promosi usaha saya? Andika membacanya berulang kali. Ia bahkan sempat menutup dan membuka lagi ponsel untuk memastikan ini bukan mimpi. Ini beneran, klien beneran, gumamnya. Ia langsung membalas email itu dengan sopan, menawarkan sesi konsultasi gratis melalui WhatsApp. Tak butuh waktu lama, Bu Nurul membalas dan mengirimkan semua data usaha, foto produk, cerita singkat, dan target pasar. Andika bekerja semalaman penuh. Ia membuat branding sederhana, akun Instagram, dan konsep konten mingguan. Ia membuat slogan, keripik pisang manisnya Gresik. Di hari keempat sejak akun itu diluncurkan, Andika membuat konten testimoni dengan strategi giveaway kecil-kecilan. Hasilnya langsung terasa. Akun yang baru dibuat itu mendapatkan ratusan pengikut, dan penjualan Bu Nurul naik 2 kali lipat dalam 2 minggu. Bu Nurul senang bukan main. Mas, ini luar biasa. Biasanya saya cuma jual ke tetangga dan warung kecil. Sekarang, orang dari Sidoarjo dan Lamongan juga pesan. Andika ikut senang. Tapi yang lebih membuatnya bangga adalah satu hal, ini kali pertama jasanya dibayar secara profesional. Uang yang diterima mungkin tidak seberapa, hanya Rp300.000. Tapi baginya, itu adalah validasi. Berarti aku bisa. Aku bukan cuma coba-coba, ucapnya dalam hati. Setelah keberhasilan itu, satu persatu klien mulai berdatangan. Sebagian dari rekomendasi Bu Nurul, sebagian lagi dari blog yang ia kelola. Ia tak menyangka tulisan-tulisan sederhana tentang digital marketing justru menarik minat banyak pelaku UMKM. Ia mencatat semua di buku khusus, nama klien, jenis usaha, masalah utama, strategi yang dipakai, dan hasilnya. Buku itu menjadi portofolio hidupnya. Meski belum resmi berbadan hukum, Dika Digital perlahan berubah dari proyek iseng jadi usaha serius. Tony dan Bagas, dua teman kos yang ikut membantu, kini jadi bagian dari tim kecilnya. Tony mengurus desain konten, sementara Bagas bertanggung jawab pada penjadwalan posting dan komunikasi dengan klien. Gila, Dik. Dulu kita cuma makan nasi kucing bareng. Sekarang kita jadi kayak agensi beneran, kata Bagas suatu malam. Andika tertawa. Ia tahu jalan masih panjang. Tapi ini awal yang baik. Ia mulai menyusun SOP, standar operasional prosedur, sederhana. Ia buat template kontrak jasa, format laporan mingguan, dan sistem komunikasi klien. Semua serba manual, tapi terstruktur. Ia bahkan belajar menggunakan tools gratis seperti Canva, Trello, dan Google Drive. Suatu hari, ia menerima pesan dari seorang pemilik usaha makanan beku yang tertarik untuk bekerja sama jangka panjang. Tapi ada syarat, mereka ingin bertemu langsung dan melihat tempat kerja Andika. Mas Dika, boleh kita lihat kantornya minggu depan? Pertanyaan itu membuat Andika terdiam. Ia tidak punya kantor. Kosnya berantakan, sempit, dan panas. Tapi ia tidak mau berbohong. Ia pun membalas pesan itu dengan jujur. Mohon maaf, Bo. Saat ini saya masih bekerja dari kamar kos. Tapi kami tim sungguh-sungguh, dan ibu bisa lihat hasil kerja kami di akun-akun klien sebelumnya. Beberapa jam kemudian, sang calon klien membalas. Saya justru makin yakin, Mas. Karena yang kami cari adalah semangat dan kejujuran, bukan ruangan ber-AC. Danika menatap layar ponsel itu lama sekali. Rasa hangat menjalar dari dada. Ia merasa dihargai bukan karena penampilan, tapi karena kerja kerasnya. Kontrak kerja jangka panjang itu pun dimulai. Ia dan tim kecilnya bekerja siang malam. Mereka membuat konten,
mengatur iklan, dan memantau statistik akun setiap hari. Uang yang masuk mulai lebih dari cukup untuk kebutuhan harian. Bahkan, ia mulai bisa menyisihkan untuk menabung. Ia lalu membuat target baru, punya tempat kerja kecil sendiri, bukan di kos. Di minggu keempat kerjasama, Andika mendapat pesan dari klien yang lain. "Mas Dika, aku mau ajak kamu isi pelatihan kecil-kecilan di komunitas UMKM sini. Gimana?" Awalnya Andika ragu. Ia bukan pembicara. Ia belum pernah bicara di depan umum. Tapi ia tahu, ini kesempatan penting. Seminggu kemudian, ia berdiri di depan 15 ibu-ibu pedagang kecil. Di tangan, hanya ada printout materi presentasi dan spidol. Ia menjelaskan tentang pentingnya media sosial, cara membuat konten sederhana, dan tips promosi gratis. Para peserta antusias. Mereka mencatat, bertanya, bahkan minta nomor WhatsApp Andika setelah pelatihan. Di akhir sesi, seorang ibu berkata, "Mas Andika ini seperti anak saya sendiri. Kami ini nggak ngerti dunia online. Tapi Mas ngomongnya enak, gampang dimengerti. Jadi semangat saya." Andika pulang dengan hati penuh. Lebih dari uang, lebih dari kontrak kerja, inilah yang ia cari, dampak. Ia ingin menjadi jembatan. Ia ingin menjadi bukti bahwa anak muda dari keluarga sederhana, dari kamar kos sempit, bisa memberi perubahan besar. 1 tahun sejak email pertama Bu Nurul masuk, Andika kini duduk di ruang tamu kecil yang sekaligus jadi ruang kerja. Di depannya ada meja lipat, 2 laptop bekas hasil patungan dengan Tony dan Bagas, dan papan tulis penuh coretan strategi konten. Mereka sudah tidak bekerja dari kamar kos lagi. Kini, mereka menyewa sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah Ketintang, Surabaya. Rumah itu tidak mewah, tapi cukup untuk tim kecil mereka bekerja tanpa berdesak-desakan. Ada 1 ruangan khusus untuk produksi konten, 1 untuk meeting klien lewat Zoom, dan 1 lagi sebagai ruang editing. Di dinding, tertempel logo sederhana, Dika Digital, solusi UMKM naik kelas. Selama setahun terakhir, Dika Digital tumbuh pesat. Dari 3 orang, kini tim mereka berjumlah 8, termasuk 2 admin media sosial, 1 desainer grafis, dan 1 fotografer freelance. Mereka melayani lebih dari 40 UMKM dari berbagai daerah, Surabaya, Gresik, Malang, hingga Banyuwangi. Andika masih ingat masa-masa mereka harus kerja pakai kipas angin rusak, minum kopi sachet sehari 3 kali, dan gonta-ganti kartu perdana demi internet murah. Sekarang, mereka sudah langganan Wi-Fi, punya backdrop sendiri untuk foto produk, dan klien yang datang bukan lagi dari kenalan, tapi hasil pencarian Google dan rekomendasi komunitas bisnis online. Perkembangan itu tidak datang begitu saja. Setiap malam, Andika dan tim selalu evaluasi. Mereka menganalisis performa setiap akun klien, diskusi konten mana yang berhasil, strategi iklan mana yang perlu diperbaiki, dan apa yang bisa ditingkatkan. Salah satu momen penting dalam pertumbuhan Dika Digital adalah ketika mereka diundang untuk kerja sama oleh koperasi besar yang menaungi 300-an pelaku UMKM binaan di Jawa Timur. Koperasi ini tertarik menjadikan Andika dan timnya sebagai mitra pelatihan digital marketing. "Kami suka cara Mas Andika menyederhanakan hal yang rumit. Pelaku UMKM kami kebanyakan ibu rumah tangga dan pedagang kecil, jadi mereka butuh pendekatan yang membumi," kata pengurus koperasi itu saat pertama kali bertemu. Andika menerima tawaran itu dengan antusias. Ia merasa misi pribadinya makin kuat, bukan cuma membantu penjualan, tapi memberdayakan. Ia mulai mengembangkan program pelatihan online gratis, bernama Belajar Bareng Dika. Program ini diadakan setiap minggu via Zoom atau live YouTube, membahas topik-topik seperti cara membuat konten jualan dengan ponsel sederhana, strategi promosi tanpa modal, teknik menjawab chat pelanggan agar closing cepat. Jumlah peserta awalnya hanya belasan, tapi dalam 2 bulan, jumlahnya melonjak jadi ratusan. Banyak yang bergabung dari luar Jawa, bahkan ada dari Malaysia. "Mas Dika, saya TKW di Penang. Mau belajar digital biar nanti pas pulang bisa buka usaha sendiri," tulis salah satu peserta via chat. Andika terdiam lama setelah membaca pesan itu. Ia tidak menyangka apa yang ia lakukan dari sebuah kontrakan kecil di Surabaya bisa menjangkau orang di luar negeri. Tim Dika Digital juga mulai merambah ke bidang baru, logistik UMKM. Mereka bekerja sama dengan layanan ekspedisi lokal untuk mempermudah pengiriman produk para kliennya.
Masalah umum pelaku UMKM adalah mahalnya ongkir dan rumitnya proses pengiriman. Maka, Andika menciptakan layanan Dika Kirim, sistem sederhana untuk menjemput dan mengantar produk dari pelaku usaha ke pembeli langsung lewat mitra ojek lokal. Model bisnisnya sederhana, 1 titik jemput, 1 titik kirim, dengan harga flat. Layanan ini berhasil menambah kepercayaan klien. Mereka merasa lebih mudah menjual karena logistik ditangani dengan baik. Namun, di tengah pertumbuhan ini, Andika tidak luput dari tantangan. Pernah suatu kali, ada klien besar yang kecewa karena kampanye promosi tidak menghasilkan penjualan sesuai ekspektasi. Mereka menuntut pengembalian dana dan menulis ulasan buruk di media sosial. Tim Andika sempat panik. Tony bahkan sempat berkata, "Dik, gimana kalau ini bikin klien lain kabur?" Tapi Andika tidak lari. Ia meminta maaf secara terbuka, menjelaskan transparansi strategi, dan menyusun ulang kampanye tersebut secara gratis. 3 minggu kemudian, si klien justru kembali dan minta kerja sama jangka panjang. "Mas Dika, saya salut. Jarang ada agensi yang mau tanggung jawab kayak gini," kata klien itu. Dari pengalaman itu, Andika belajar satu hal penting. Reputasi dibangun dari cara kita menghadapi kegagalan, bukan cuma dari hasil bagus. Tahun kedua, Dika Digital resmi menjadi CV. Mereka mengurus legalitas, membuka rekening bisnis, dan merekrut tim legal untuk mendampingi perjanjian kerjasama. Andika juga mulai merancang startup edukasi berbasis aplikasi yang bisa diakses gratis oleh siapa saja yang ingin belajar pemasaran digital. Ia beri nama Dika Belajar. Di dalamnya, ada video pendek, kuis, dan sertifikat otomatis. Semua ia rancang bersama 2 mahasiswa magang dari ITS yang tertarik bekerja sama setelah melihat presentasi Andika di sebuah seminar kampus. "Mas, saya ikut seminar Mas di YouTube. Keren banget, Mas. Boleh nggak saya bantu bikin aplikasinya?" Andika tersenyum. Ia teringat dirinya setahun lalu, yang belajar digital marketing dari ponsel tua, dengan koneksi lemot, sambil narik ojek dan jualan gorengan. Kini, ia bisa membantu lebih banyak orang memulai langkah pertama mereka. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi kini, ia tidak lagi berjuang sendiri. Ia punya tim, punya komunitas, dan yang paling penting, punya visi. Dari seorang pemuda yang ditinggal saat hidupnya jatuh, kini Andika tumbuh menjadi pemain serius di bidang pemasaran digital untuk UMKM. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia masih makan di warteg, masih naik motor yang sama, dan masih sering nongkrong di angkringan tempat ia dulu duduk termenung. Tapi kini, orang-orang menyapanya dengan kagum. "Mas Dika, saya ikut kelasnya, loh." "Mas, produk saya laku gara-gara ikut strategi yang Mas ajarin." "Terima kasih." Danika hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu, sukses bukan soal seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa banyak tangan yang bisa kita angkat bersama. Hari itu, Andika berdiri di panggung kecil sebuah auditorium kampus ternama di Surabaya. Di hadapannya, duduk ratusan mahasiswa dan mahasiswi, sebagian besar dari mereka mencatat, beberapa sibuk merekam, dan sisanya terpukau mendengarkan. Di belakang Andika terpampang besar tema acara, Youthpreneur, dari kos-kosan menuju perusahaan digital. Andika masih ingat betul saat pertama kali diundang untuk menjadi pembicara seminar. Ia sempat merasa minder, takut dianggap tak layak karena hanya lulusan SMA dan belajar semuanya secara otodidak. Tapi sambutan dari para peserta selalu hangat. Mereka tidak peduli gelar. Mereka tertarik pada perjuangan. Di setiap seminar, podcast, atau workshop yang ia hadiri, Andika selalu membagikan kisahnya dari titik nol. Ia tak pernah menyembunyikan masa-masa kelam, saat tidak punya uang, saat ditinggal kekasih, saat tidak tahu harus hidup dari mana. Justru dari situ, ceritanya menyentuh banyak orang. Salah satu moderator acara berkata, Mas Andika ini bukan hanya pengusaha, tapi penyemangat hidup. Banyak anak muda hari ini butuh sosok seperti beliau. Sejak itu, undangan demi undangan berdatangan. Dari kampus ke kampus, dari komunitas ke komunitas. Bahkan media nasional mulai meliput kisahnya. Salah satu artikel viral berjudul, mantan ojek online ini kini punya 3 perusahaan digital. Akun Instagram dan TikTok miliknya pun berkembang pesat. Bukan karena gaya hidup mewah atau konten pamer kekayaan, tapi karena ia konsisten berbagi tips, motivasi, dan strategi membangun usaha dari nol.
Di sela-sela semua itu, mantan kekasihnya mengirim pesan. "Dika, aku lihat kamu di TV tadi. Hebat ya kamu sekarang. Aku minta maaf dulu pernah ninggalin kamu pas kamu lagi jatuh." Andika membaca pesan itu dalam diam. Tidak ada kemarahan. Tidak ada luka. Hanya perasaan netral, seperti membaca catatan lama yang sudah selesai dibaca. Ia membalas dengan singkat, "Terima kasih sudah pernah jadi bagian dari cerita saya." Setelah itu, ia tidak membalas lagi. Bukan karena benci, tapi karena hatinya sudah tertambat pada hal lain, misinya. Setiap hari, ada saja orang yang menghubunginya untuk minta saran. Dari ibu rumah tangga, mahasiswa, sampai TKW yang ingin membuka usaha setelah pulang ke Indonesia. Ia mulai menyusun modul pelatihan khusus dan membentuk komunitas online bernama Naik Bareng Dika, tempat para pelaku usaha kecil bisa saling belajar dan mendukung. Di komunitas itu, semua orang setara. Tidak ada yang merasa lebih hebat. Andika percaya, setiap orang punya perjuangan masing-masing. Ia hanya ingin menjadi penyulut semangat. Orang yang pernah terjatuh, lalu berhasil bangkit, punya kekuatan lebih untuk membantu orang lain berdiri. Salah satu video motivasinya yang paling viral berjudul, "Ditertawakan saat jualan gorengan, kini bantu UMKM jangkau pasar nasional." Video itu ditonton lebih dari 2 juta kali dan membuat nama Andika semakin dikenal sebagai inspirator muda. Saking sibuknya, jadwalnya kini padat. Tapi ia tetap memegang prinsip, minimal seminggu sekali ia harus turun langsung ke lapangan. Menemui pelaku UMKM, berbincang, melihat proses produksi, dan merasakan denyut kehidupan di balik layar. "Kalau saya terlalu sering di kantor, saya lupa rasanya susah. Saya nggak mau jadi pemimpin yang lupa daratan," katanya pada salah satu staf barunya. Di balik kesuksesan, Andika tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah kontrakan, meski kini lebih besar. Ia tetap naik motor bebek lamanya yang sudah entah berapa kali diperbaiki. Ia menolak tawaran untuk menjadi influencer produk mewah, meski bayarannya besar. "Kalau saya mulai pamer, saya takut kehilangan arah," ucapnya pada Tony. Ketenaran tak membuatnya lupa daratan. Justru ia merasa lebih bertanggung jawab. Ia sadar, banyak mata yang kini memandangnya sebagai panutan. Banyak anak muda yang mulai berani bermimpi karena melihat perjuangannya. 3 tahun sejak membuka jasa digital marketing dari kamar kos sempit, Andika kini memimpin 3 perusahaan berbeda. Pertama, Dika Digital yang fokus pada pemasaran UMKM. Kedua, Dika Kirim, layanan logistik terintegrasi untuk pelaku usaha kecil. Dan yang ketiga, Dika Belajar, startup edukasi berbasis aplikasi untuk pelatihan digital gratis. Kantornya sekarang berada di pusat bisnis Surabaya, sebuah bangunan 3 lantai dengan desain minimalis dan sentuhan hijau di setiap sudutnya. Namun, suasana di dalamnya tetap hangat dan sederhana. Tidak ada sekat antara ruang direksi dan staf. Semua bekerja dalam satu ruangan terbuka yang penuh dengan diskusi, papan strategi, dan canda tawa. Andika masih datang paling pagi. Ia menyapa satu persatu timnya, bahkan ikut membantu menyusun materi pelatihan jika ada waktu luang. Meski kini memimpin lebih dari 120 karyawan, gaya kepemimpinannya tetap bersahaja. "Saya bukan bos. Saya teman kerja kalian," ujarnya saat rapat mingguan. Masing-masing perusahaan yang ia bangun memiliki struktur jelas, namun tetap berlandaskan satu nilai yang sama, memberdayakan. Dika Digital kini telah membantu lebih dari 1.000 UMKM masuk ke pasar digital. Beberapa di antaranya berhasil menembus pasar internasional berkat strategi branding yang tepat. Tim kreatifnya terdiri dari anak-anak muda yang dulunya adalah peserta pelatihan gratis. Dika Kirim menjangkau 14 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Model logistiknya yang cepat dan murah membuat para pelaku usaha kecil bisa bersaing dengan brand besar. Bahkan beberapa koperasi mulai bekerja sama secara resmi. Sementara Dika Belajar terus menambah modul pelatihan dan memperluas kerja sama dengan kampus-kampus dan komunitas luar negeri. Aplikasinya sudah diunduh lebih dari 100.000 kali. Meski pertumbuhan bisnisnya luar biasa, Andika menolak untuk go public atau menjual sebagian saham ke investor besar. "Kalau niatnya hanya cari uang, saya dari dulu bisa ambil jalan pintas. Tapi saya ingin perusahaan ini tetap jadi milik mereka yang percaya bahwa perubahan bisa datang dari hal kecil," ujarnya dalam wawancara televisi. Ia juga rutin mengadakan program pemberdayaan pemuda di desa-desa.
Melalui program Naik Bareng Dika, ia membuka ruang belajar gratis di 5 daerah terpencil. Anak-anak muda diajari dasar bisnis, pemasaran, dan keterampilan digital. Hari itu, langit Surabaya cerah. Di lantai 3 kantor pusat Dika Digital, semua orang sibuk bersiap menyambut peluncuran aplikasi terbaru dari Dika Belajar versi mobile. Aplikasi itu dirancang untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil, terutama di daerah pelosok yang hanya mengandalkan ponsel murah dan koneksi internet seadanya. Andika berdiri di depan panggung kecil dalam ruangan berisi ratusan undangan. Para rekan bisnis, komunitas UMKM, relawan digital, hingga media nasional hadir. Ia mengenakan batik sederhana, seperti biasa. Tak ada setelan jas atau tampilan mewah. Ia ingin tetap seperti dulu, membumi. Peluncuran ini bukan akhir, tapi langkah baru. Semoga semakin banyak orang yang terbantu, semakin banyak mimpi yang berani diwujudkan, ucapnya, menutup pidato sambutan. Tepuk tangan bergemuruh. Lampu sorot menyala. Layar besar menampilkan antarmuka aplikasi baru dengan fitur pelatihan interaktif dan ruang diskusi real-time. Di tengah keramaian itu, seorang staf menghampiri Andika. "Mas, ada kiriman surat untuk Anda." Dari seseorang bernama Joko Prasetyo. Andika mengernyit. Nama itu terasa asing tapi entah kenapa membuat dadanya terasa aneh. Ia membuka amplop coklat itu perlahan, menjauh sejenak ke ruangannya. Isinya hanya selembar kertas. Tulis tangan. Rapi. Tegas. "Anakku Andika, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah cukup yakin bahwa kau telah tumbuh jadi pria yang jauh lebih hebat dari ayahmu. Aku adalah ayah kandungmu. Nama lengkapku Joko Prasetyo. Mungkin ibumu pernah bercerita bahwa aku meninggal saat kamu masih kecil. Tapi sebenarnya tidak. Aku meninggalkan kalian karena satu hal, utang. Waktu itu, bisnisku bangkrut, dan nyawa keluarga kita terancam karena tekanan penagih. Aku memilih menghilang, bekerja sebagai buruh di luar pulau, hidup berpindah-pindah, agar kalian tetap selamat. Hari ini aku melihatmu di televisi. Anakku yang dulu kubiarkan tumbuh tanpa ayah, kini membantu ribuan orang. Dan itu membuatku ingin meminta maaf. Aku tidak pernah hadir dalam ulang tahunmu, tidak mengantarmu sekolah, bahkan tidak berada di sisimu saat kamu terpuruk. Tapi aku selalu mendoakanmu dari jauh. Jika kau ingin menemuiku, aku tinggal di Panti Lansia Harapan Baru, Kediri. Jika tidak, aku pun mengerti. Tetaplah menjadi cahaya bagi banyak orang." Andika terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena merasa utuh. Selama ini ia pikir ia sendiri, tapi ternyata, ada darah yang sama dalam dirinya, darah pejuang, darah wirausaha. Ia menatap jendela ruangannya, melihat pantulan bayangan dirinya. "Aku nggak sendiri dari awal," gumamnya.